Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu. Abdi Akhirin Halim. Sakit, Bu. Ahmad Nugraha. Hadir. Hakim. Hadir. Amanda Fiona. Hadir. Andini. Hadir. Aprilia. Hadir. Arum Sekar. Hadir. Dea Admitiana. Hadir. Farlin. Hadir. Naitulatus Siva. Hadir. Yang tidak hadir tadi siapa? Amanda? Iya, Bu. Baik. Oke, hanya satu orang yang tidak masuk ya. Sudah siap kita mulai materi hari ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan memasuki materi hari ini adalah tentang teks tanggapan, kritis atau pujian, dan struktur pengertiannya. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada tahu pengertian teks tanggapan? Belum, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan di sini tentang teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh tanggapan sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Kita dapat memberi kritik dan saran itu di mana saja ya? Contohnya di mana? Di media. Di mana? Media Sosial. Lalu apa saja? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, saran kita juga dapat kita berikan yaitu di tanggapan jika kita menghadiri suatu apa? Suatu apa? Ketika kita menghadiri Rapat, Bu. rapat, yaitu hal kecilnya adalah rapat. Di rapat kita hadiri rapat OSIS. Sampai sini sudah ada yang paham? Paham, Bu. Baik, untuk berikutnya kita lanjut yaitu struktur teks tanggapan. Tekstur tanggapan ada 3 yaitu konteks dan deskripsi dan penilaian. Konteks, apa yang ditanggapi, lalu deskripsi, apa yang bagaimana suatu realisasi dihasilkan, dan terakhir yaitu penilaian, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Oke, di sini sudah ada paham? Konteks adalah, ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Konteks bagian ini berisi persoalan umum dari sebuah masalah. Selain persoalan umum, dalam bagian ini juga dibiasakan dituliskan penafsiran penulis mengenai permasalahan tersebut. Lalu ada deskripsian, yaitu merupakan bagian utama dari teks ulasan kritis yang berisi informasi tentang kelebihan atau kekurangan dari sebuah pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan. Lalu penilaian menyeluruh, bagian akhir teks yang berisi penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan dalam penilaian atau menanggapi suatu hal. Biasanya bagian ini juga disertai pilihan penulisan dan pertimbangan kepada pembaca. Ada yang bertanya? Suaranya Tidak, mana? Bu. Tidak, ada yang Bu. bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk ke dalam kaidah kebahasan dan tes tanggapan. Di sini ada ciri teks kebahasan dan teks tanggapan dapat dilihat dengan banyaknya jenis kata dan kalimat sebagai berikut.
perbuatan contohnya itu adalah Afandi melukiskan kebun cengkeh tersebut dengan apik, berarti menggunakan kalimat awal me dan akhirnya dengan kata kan. Banyak menggunakan kata tugas yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa digabungkan dengan imbuhan dan tidak mengandung makna leksikal. Contohnya ke, lalu di, lalu dari. Karena sehingga bahwa, pun, kan, dan ka menggunakan kalimat deskripsi, yakni kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada dengan penamparan yang rinci dan jelas. Menggunakan kalimat penilaian dalam model tanggapan kritis, menggunakan kalimat pujian dalam model tanggapan pujian. Contohnya kalimat pujian yaitu kamu cantik hari ini. Itu kalimat pujian atau kalimat kritis? Kalimat pujian, Bu. Pujian. Oke, baik. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham sampai di sini dari penjelasan Ibu dan dari awal? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ke jenis tanggapan. Baik, jenis tanggapan teks ini berbagi ada 3, yaitu model teks tanggapan pujian, lalu model tanggapan kritik, lalu model tanggapan saran. Yang Ibu sudah jelaskan dari awal, di sebuah tanggapan itu selalu ada kata pujian, kritik, dan saran. Model teks tanggapan pujian merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sebagai sangat baik dalam penilaian tanggapannya. Lalu tanggapan kritik adalah model teks tanggapan yang menelah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana sehingga kesalahan sekecil apapun dapat gampang dan ditanggapi. Lalu yang ketiga, tanggapan saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun. Menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau khas saja. Namun baik model apapun itu, pujian maupun kritik tajam sekalipun, keduanya tetap harus disampaikan dengan cara yang santun, memiliki saran yang ditunjukkan bagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang ditanggapi. Oke, baik, sampai di sini untuk materi ini sudah ada yang paham dan ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, baik, waktunya Ibu sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat materi yang Ibu berikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.